Halo, kembali lagi bersama saya Iwayan Winarsa. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tentang aksi nyata saya pada modul 1.1 tentang paradigma pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Tujuan pembelajaran kali ini adalah sebagai berikut: peserta mampu mendokumentasikan kontribusi nyata penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara di kelas dan sekolah sebagai pusat pengembangan karakter. Adapun pertanyaan pemantik pertama yakni bagaimana perasaan selama melakukan perubahan di kelas? Saya merasa senang dalam melakukan perubahan di kelas karena pemahaman saya tentang paradigma pendidikan yang berpusat pada murid adalah benar adanya. Saya mencoba untuk menerapkan pembelajaran yang berfokus pada siswa. Belajar sambil bermain adalah acuan utama saya dalam mengimplementasikannya di kelas. Paradigma pembelajaran berfokus pada murid menjadi dasar saya dalam proses pembelajaran pada dunia pendidikan abad ini. Melalui pembelajaran yang berfokus pada murid diharapkan bisa membentuk generasi yang unggul dan memiliki karakter baik ke depannya. Saya memberikan kesempatan kepada murid untuk berekspresi secara luas dalam mengungkapkan gagasannya. Kenapa harus berkembang biak? Kalau tidak berkembang dia akan punah. Ngerti? Ngerti? Ini ngerti? Ya, silakan. Tepuk tangan. Lantas bagaimana ide atau gagasan yang timbul sepanjang proses perubahan yang saya lakukan? Memahami gaya belajar siswa dan kondisi belajar di rumah adalah langkah penting dalam menerapkan paradigma pembelajaran KHD. Dengan asesmen diagnostik, saya dapat mengetahui preferensi belajar, kendala, serta waktu belajar yang efektif bagi siswa. Temuan ini membantu saya menyusun strategi pembelajaran yang lebih tepat, menyesuaikan tugas, dan memberikan dukungan tambahan sesuai kebutuhan. Melibatkan orang tua juga menjadi bagian penting agar mereka dapat mendukung anak-anaknya menciptakan lingkungan belajar yang kondusif di rumah, sehingga setiap siswa dapat belajar lebih efektif dan mencapai potensi terbaiknya. Adapun aksi nyata saya dalam penerapan modul 1.1 adalah sebagai berikut. Di awal tahapan perencanaan, saya mencoba untuk mengawali langkah saya dengan berdiskusi dengan rekan sejawat serta kepala sekolah. Saya mencoba untuk berkolaborasi dan mendapatkan masukan dari rekan sejawat serta warga sekolah lainnya. Dengan begitu, perencanaan yang saya harapkan ke depannya bisa lebih baik lagi. Selanjutnya, pada tahapan pelaksanaan, saya mencoba untuk melaksanakan pembelajaran sesuai dengan rancangan yang saya buat. Secara garis besar, saya mencoba untuk mengimplementasikan pembelajaran yang menyenangkan dan terbuka untuk murid. Membuat murid belajar dengan bebas namun tetap bermakna adalah harapan saya dalam menciptakan suasana belajar yang efektif. Selain itu, saya mencoba untuk mengimplementasikan pembelajaran yang berpihak pada murid, diantaranya dengan melaksanakan diferensiasi proses serta produk dalam pelaksanaannya. Pada tahapan refleksi, saya mencoba untuk mendapatkan masukan dari siswa dan rekan sejawat. Refleksi yang dimaksud saya gunakan sebagai feedback kepada diri sendiri sehingga muncul sebuah perbaikan cara mengajar ke depannya. Adapun tantangan yang saya alami diantaranya adalah kadang ada siswa yang tidak mau berinteraksi dengan temannya. Ada juga yang cenderung pasif dalam diskusi. Selain itu, terdapat juga siswa yang masih malu dalam melakukan presentasi, belum terlalu fasih dalam memilih kata-kata yang tepat. Sementara solusi yang dapat saya sampaikan antara lain adalah melakukan bimbingan personal dengan siswa yang bersangkutan. Selain itu, guru juga bisa melakukan bimbingan yang intensif dalam diskusi kelompok. Solusi lainnya adalah proses yang perlahan mulai terlihat. Hanya diperlukan latihan yang intensif dan berkesinambungan dalam membentuk percaya diri siswa dalam mengungkapkan gagasannya. Berikut ini merupakan testimoni dari salah satu rekan guru dan siswa di SD Negeri Bunutin. Terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Iwayan Sumerte. Saya teman sejawat dari Bapak Wayan Winarsa sebagai calon guru penggerak. Ya, pertama saya melihat proses pembelajaran Pak Wayan sudah berlangsung dengan baik, di mana sudah ada peningkatan dari proses pembelajaran. Di sana saya lihat dari siswanya sudah terlibat aktif maupun menyampaikan pendapat, menyampaikan sesuatu yang ingin disampaikan mengenai proses mengenai pembelajaran yang disampaikan. Dan Pak Wayan sudah melakukan pembelajaran dengan menggunakan berbagai media, ya ada maupun LCD yang proyektor dan yang lainnya, sehingga mengakibatkan siswa itu menjadi lebih aktif dan lebih
cepat atau lebih lebih gampang untuk menerima pembelajaran dan lebih mengerti dalam menerima pembelajaran tersebut. Di sana saya melihat antusias siswa itu betul-betul luar biasa, sehingga perubahannya itu sangat signifikan dari sebelum-sebelumnya. Dari pelatihan mungkin Pak Wayan sudah mengetahui, sehingga menyebabkan siswa itu menjadi lebih aktif dalam bertanya, presentasi, mengemukakan pendapat, dan lain sebagainya. Itu dilihat dari pembelajaran yang saya perhatikan. Bila ada perkataan atau ucapan yang belum atau tidak tidak ya diinginkan, saya mohon maaf, saya tutup dengan suksema. Halo, nama saya Dinda. Saya ingin menyampaikan kepada Pak Winarse bahwa pelajaran Pak Winarse sangat menyenangkan, dan juga dengan pelatihan CGP semoga Pak Wayan Winarse bisa lebih baik lagi. Terima kasih Dinda. Ya, sama-sama. Ya. Halo, perkenalkan nama saya Feby. Menurut saya, Pak Wayan mengajar dengan baik dan suka mengajak kita bermain, dan semoga Pak Wayan bisa menjadi lebih baik. Makasih. Demikian aksi nyata saya pada modul 1.1 ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk diri saya dan Bapak atau Ibu guru di luar sana. Terima kasih.